Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan anugerah-Mu. Terima kasih bahwa ketika kami menyembah Tuhan justru disitulah perubahan sedang terjadi. Kami berubah karena ada hadirat-Mu. Tanpa hadirat-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu pimpin ibadah ini, lanjutkan karya-Mu. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu. Supaya setiap kami yang hadir kami jumpa Tuhan. Jumpa kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu inilah yang sanggup memerdekakan setiap kami. Pakai hamba-Mu, urapi, karuniakan kemampuannya daripada Tuhan. Supaya sanggup menjelaskan dan setiap kami menangkapnya. Dan setiap kami pun mendapatkan berkat yang daripadanya. Terpujilah nama Raja di atas segala raja. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Shalom semuanya, ibu-ibu. Selamat merayakan Hari Kartini. Nama ibu kita Kartini itu ada dua ya. Satu namanya Raden Ajeng Kartini. Tapi yang berikutnya Harum. Karena kan harum namanya gitu. Ya, memang namanya sangat harum karena membawa perubahan yang radikal pada saat itu. Dan saya mau sharing apa? Sesuatu yang lagi viral hari-hari ini. Perlu ibu-ibu juga ketahui supaya bisa menasihati anak-anak ataupun cucu-cucu kita. Apakah itu? Saya akan sharing tentang Kristen progresif. Ya, secara cepat saja. Nah, gini, jangan alergi dengan kata Kristen progresif. Sebetulnya kalau dilihat dari asli katanya, itu bagus. Orang jadi Kristen tuh mesti imannya berprogresif, mesti maju, gak boleh stagnan. Ya, contoh begini, misalnya beberapa kita mungkin saja lahir dari beberapa suku yang Kristen mayoritas. Ya, orang Batak, orang Ambon, orang Manado, ya orang-orang dari NTT gitu. Itu lahir tuh langsung Kristen. Bayinya nggak nangisnya nggak oe 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 tapi haleluya haleluya gitu. Ya kan? Nah, kebanyakan tapi cuma beragama Kristen. Nah lalu kemudian dalam pertumbuhan imannya ketemu pengalaman bertobat terima Yesus secara pribadi. Yang disebut pengalaman kelahiran baru. Nah ya keyakinan akan keselamatan dimiliki. Itu kan kemajuan. Dari sekedar beragama Kristen sekarang mulai mengalami Yesus secara pribadi. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Beberapa waktu kemudian lalu mengalami pengalaman baru baptisan Roh Kudus. Bisa bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, menyanyi dalam bahasa roh. Nah itu kemajuan, itu progresif. Gak berhenti sampai di situ lagi. Bertumbuh lagi sekarang karunia-karunia roh bukan cuma bahasa roh. Tapi ada karunia-karunia yang lain. Menafsirkan bahasa roh, karunia penglihatan, karunia nubuatan. Ya, karunia mujizat. Nah, kita ngalami karunia-karunia baru. Nah itu kemajuan lagi. Ya, sampai kita bertumbuh ya mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah kita bisa lihat dari bayi rohani menjadi anak-anak, menjadi remaja, pemuda, lalu menjadi bapak rohani atau mama rohani. Dan ujung-ujungnya adalah keserupaan seperti Tuhan Yesus. Nah ini yang disebut Kristen progresif seharusnya seperti itu. Tapi yang kita dengar hari-hari ini itu yang diviralkan itu mereka mengaku Kristen. Tapi sebetulnya menurut saya mereka bukan Kristen karena mereka menolak firman Tuhan 100% firman itu adalah Alkitab adalah 100% firman Tuhan. Mereka tolak gitu. Jadi sebenarnya bukan Kristen mereka. Bahasa Surabaya tenkris. Tenkris itu tuh boten Kristen ya. Artinya tidak Kristen saudara ya seharusnya ya. Terbalik mereka. Nah kapan dimulai? Saya akan tunjukkan ini paling terjadi kemajuan pesat mereka itu dimulai di Amerika. Tahun 1996 oleh seorang pendeta namanya James Rowe Adams. Tempatnya di mana? Cambridge, Massachusetts. Ya, kebanyakan orang-orang Kristen progresif tidak punya sinode. Bahkan kebanyakan mereka tidak punya satu bentuk formalitas atau kelembagaan. Mereka lebih suka ya jaringan-jaringan seperti itu ya. Nah, apa sih Kristen progresif? Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Mereka bilang apa? Yang penting itu hatimu sama Tuhan. Kalau cuma hadir di gereja, banyak orang gereja munafik. Mereka bilang gitu ya. Aduh aku punya teman, kamu tahu nggak? Kalau gereja nyanyi haleluya, haleluya. Tapi di luar omongnya kotor, bisnisnya nipu. Tapi di gereja, wah itu kayak malaikat. Nah mereka
Mereka nggak suka lihat orang Kristen seperti itu. Dan nanti akan saya tunjukkan kebanyakan mereka dulunya adalah orang yang kecewa. Ya, kecewa. Nah, kita bisa lihat lalu kemudian kalau bilang gini, oh kan yang penting hati, betul itu. Yang penting sama Tuhan itu kan keadaan hati, ya kan? Kadang-kala kita bisa nutupi kekurangan kita pakai make up kita, pakai pakaian kita, pakai penampilan kita kan. Tapi kan Tuhan melihat hati. Cuma masalahnya mereka kelihatannya benar, tapi nanti ujung-ujungnya itu ada sekarang anak-anak muda suka kalau sudah nonton film-film drakor, film-film Hollywood ya. Itu ada pernyataan seperti ini, follow your heart. Kalau ada yang punya masalah, temannya pernah bilang follow your heart. Tapi kayaknya saya tidak temukan kalimat ini di Queen of Tears ya. Kenapa Bu? Ya sampai episode yang ke 13 ya. Saya tidak temukan. Tinggal tunggu 15-16-nya ya. Nanti Sabtu Minggu. Nah tapi banyak orang follow your heart. Ikuti kata hatimu. Loh Yeremia 17 ayat 9 berkata hati manusia itu licik. Loh, kalau sekarang kita ikuti kata hatimu. Loh ini hati kita ini kalau mau jujur seringkali. Apalagi kalau tidak dikuasai firman Tuhan. Kita itu culas, iri hati. Ya kan dalam hati kita kelihatannya senyum sama seorang. Oh baik. Tapi dalam hati awas loh ya kurang ajar loh gitu. Siapa yang tahu? Kalau kita ikuti kata hati bahaya ini. Fahamnya mereka. Next slide lagi. Ya, saya akan tunjukkan ada dua pandangan utama. Pandangan budaya dan pandangan teologisnya ya. Supaya ibu-ibu ngerti dengan baik ya. Ini penting sekali karena anak-anak muda suka ini sekarang. Ya, mereka suka seperti ini. Pengajaran-pengajaran yang bahasa Ibraninya nyeleneh itu ya. Nyeleneh gitu. Oke. Pertama, gerakan ini menitik beratkan pada penerimaan keberagaman manusia. Wow, mereka itu bagus loh ini. Misalnya apa? Aku enggak pandang suku. Kamu Batak, Sunda, Jawa, Chinese apa. Oke, kita bisa terima. Ini bagus kan? Sementara ada banyak gereja yang masih membeda-bedakan. Ah, siapa yang datang? Iniren ya? Wah, Wocungkoren. Gak usah deh. Waduh saudaraku ya. Iniren dengan Cungkoren nanti anaknya campuren. Jadi saudaraku di gereja masih banyak membeda-bedakan. Kalau ada orang kaya datang langsung shalom disambut luar biasa. Tapi kalau orang miskin datang, ayo sana masuk. Pojok. Nah mereka kritisi gereja yang seperti itu. Makanya kebanyakan mereka tuh kecewa dengan gereja karena mereka dapati gereja membeda-bedakan. Kalau yang kaya apa dihormati, yang miskin enggak. Nah mereka kecewa dengan gereja. Oke. Nah tapi kelihatannya baik, tapi ini nanti prinsip universalisme. Ya nanti mereka itu malah gaduh-gaduh. Terima semua keyakinan yang baik-baik dari semua agama dikumpulin jadi satu. Tapi kalau dalam prinsip kerajaan Allah memang tidak ada gereja sempurna. Amin. GBI tampak siring pun belum sempurna. Kita sedang berjalan menuju kesempurnaan. Ya Anda boleh keliling-keliling Jakarta ini. Cari tahu mana gereja yang sempurna kasih tahu sama saya. Belum ada. Semua sedang berjalan dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus. Oke, yang berikutnya next. Nah, penekanan mereka kepada keadilan sosial. Ya, waduh, kalau urusan-urusan pelayanan sosial, kepedulian kepada kaum marginal, orang-orang miskin nomor satu mereka. Ya, dan kaum yang tertindas. Wah, mereka senang menjangkau kaum marginal, dekat dengan orang-orang yang mengalami ketekanan. Itu bagus loh, bagus sekali. Sementara gereja ada gereja bukan di sini ya, saya cerita gereja di Kutub Utara, bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan dan gang buntu. Nah banyak gereja-gereja di sana, ya itu kalau misalnya aksi sosial, waduh foto-foto, langsung sosmed, jebret. Supaya orang lihat, nih gua nih pelayanan orang miskin, padahal hatinya gak tulus, mau cuma konten. Ya, saya keliling Indonesia, saya sampai ke pedalaman, saya ke Papua, pedalaman Papua. Saya keliling-keliling ke berbagai provinsi untuk pelayanan ke daerah-daerah. Saya sering dengar pernyataan gini, Pak Pendeta di sini banyak organisasi datang. Cuma foto-foto kami, habis itu mereka cari dana sendiri, uangnya gak sampai ke kami. Nah ini yang dikritik sama mereka hal-hal seperti itu. Ya kan? Nah Injilnya mereka bukan merubah. Gini, mereka itu suka pelayanan sosial, setuju dengan hal yang berbau sosial. Tapi yang mereka tidak menekankan orang itu berubah. Kepribadinya harus dirubah. Perubahan hidup harus nyata, gak ditekankan sama mereka. Mereka justru yang mau berubah apa? Injilnya yang mau dirubah.
Dari Injil kerajaan Allah menjadi Injil sosial itu yang terkenal istilah social gospel itu. Ya, tapi kalau dalam kerajaan Allah jelas Injil kita adalah Injil kerajaan. Apa itu Injil kerajaan? Injil dalam bahasa Yunani evangelion. Evangelion itu adalah kabar baik yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah raja yang memerintah atas hidup setiap kita. Nah, mereka nggak setuju kalau Yesus memerintah penuh dalam hidupnya. Karena mereka mengakui bahwa orang lain yang tidak percaya Yesus pun bisa diselamatkan. Gitu. Ada keselamatan di luar Yesus. Itu masalahnya. Tapi kalau kita tidak, kita harus tahu. Injil kerajaan Allah itu adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan. Ya, semua orang yang percaya kepadanya. Ya, mari kita lihat dengan benar. Dan mengizinkan, Injil kerajaan Allah mengizinkan. Tuhan bukan cuma berkuasa di kebaktian nah seperti ini. Tuhan Yesus harus jadi raja di rumah kita. Di kantor kita. Dimanapun kita pergi, bukan cik suasana rohani. Ada banyak orang rohaninya cuma di gereja loh. Pada zaman saya masih muda, sekarang pun masih muda ya, tapi rambutnya aja keputih. Itu ada satu lagu lama ya, Kunci Game. Nama bandnya waktu itu yang nyanyi God Bless. Penyanyinya Ahmad Albar. Punya gini, mudah-mudahan kamu tahu ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Angkat suaramu jemaat. Mengapa kita bersandiwara? Banyak orang Kristen main sandiwara. Bahkan di gereja sama Tuhan drama. Pertama kali saya nonton drama Korea. Waktu masih COVID itu. Waktu itu kan gak boleh kerja di luar, work from home semua. Ibadah pun setahun lebih gak boleh ke gereja. Lalu kemudian kita akhirnya langganan lah Netflix. Pertama saya nonton Kim So Hyun itu. Dia main film Moon Embracing the Sun. Dia jadi Raja Joseon. Ganteng, gagah, tinggi. Saya suka dia kalau main. Beberapa bulan kemudian saya ketemukan lagi Kim So Hyun ini. Dia apa? It's okay to not be okay. Ya, berapa bulan lagi saya ketemukan lagi dia. Film, dia jadi mata-mata Korea Utara yang disusupkan ke Korea Selatan. Hari-hari ini kita melihat Queen of Tears. Ya kan, dia jadi istri seorang wanita anak konglomerat. Ya kan, no, orang yang sama tapi memerankan pemeran yang berbeda-beda. Loh kalau memang jadi artis seperti itu ya silakan memerankan bidangnya. Tapi sama Tuhan jangan main sandiwara loh. Sama Tuhan jangan drama-dramaan. Tuhan tahu siapa kita. Amin. Semuanya ini bahkan dikatakan Alkitab ini telanjang di hadapan Tuhan. Nah yang disoroti oleh orang-orang Kristen progresif itu apa? Banyak orang Kristen yang main drama itu. Ya kasih tahu sama kiri kanan. No drama anymore. Next slide. No drama anymore. Oke, next lagi. Nah dari sisi budaya Kristen progresif kepedulian terhadap lingkungan hidup. Keren. Mereka mau kepingin menjaga supaya alam ini seimbang. Kebutuhan manusia dan kebutuhan makanan alam seimbang. Kalau enggak nanti bahaya katanya. Makanya ini bisa menjurus ke arah mana? Ya ini ibu-ibu perhatikan. Mereka bisa menjurus ke mana? Menggiring kepada child free. Enggak punya anak. Sekarang banyak anak-anak kita milenial. Dan sekarang menurut penelitian, saya membaca penelitian dari Pew dari Amerika, saya baca artikel yang ada di Eropa. Sekarang di negara-negara maju terjadi peningkatan. Bahkan orang-orang Kristen sendiri, anak-anak mudanya, milenial, menikah tapi gak mau punya anak. Nah hati-hati ini namanya child free. Nah child free ini melawan firman Tuhan. Karena Tuhan ingin jadi 1 ayat 28 Allah memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala bumi, atas segala ternak, atas segala binatang merayap di bumi. Disuruh kita itu menikah punya anak. Tapi mereka berkata enggak perlu punya anak. Nah ini bertentangan sekali dengan firman Tuhan. Oke. Kalau menunda punya anak enggak apa-apa menunda.
supaya siap secara ekonomi, siap secara mental, oke silakan. Tapi jangan sampai berkeputusan seumur hidup tidak punya anak. Itu menentang prinsip kerajaan Allah yang disebut prokreasi. Ya, karena waktu Tuhan berkata Allah memberkati mereka. Nah kata berkat itu dalam bahasa Ibraninya barak. Barak itu artinya kemampuan yang Tuhan berikan supaya kita bisa melakukan tujuan-tujuan pernikahan. Jadi dikasih kemampuan, tekankan anak-anak cucu-cucu kita. Jangan macam-macam pacarannya. Tunggu pemberkatan nikah. Ajarkan anak-anak cucu-cucu kita tegas, apalagi yang cewek-cewek. Jangan biarkan tangan cowoknya merajalela ke sana sini. Apalagi nyosor aja maunya. Sorry kasar. Ya, kasih tahu supaya jaga karena pemberkatan nikah itu penting. Ketika diberkati dalam pernikahan yang kudus, Tuhan kasih kemampuan buat mereka untuk apa? Bisa beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan. Ya, dan berkuasa. Nah, ini penting, ya. Makanya Tuhan izinkan itu supaya apa? Lewat keluarga-keluarga penyebaran kerajaan Allah semakin luas ke muka bumi. Nah kalau nggak punya anak gimana akan ada penyebaran? Ya kan? Next slide lagi. Apalagi? Nah ini hal buruk yang terjadi di dunia, akar daripada hal-hal buruk ya yang terjadi menurut mereka justru apa? Dari perbudakan, penindasan, ketidakadilan. Menurut mereka begitu. Ya. Makanya konsentrasi mereka itu suka nolong orang yang tertindas. Suka nolong yang mengalami ketidakadilan. Baik sebetulnya. Tapi mereka tidak sanggup menyoroti akarnya itu apa. Firman Tuhan mengajarkan akarnya adalah semuanya itu dosa. Akibat kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu membawa dampak yang luar biasa. Dan kita semua dilahirkan dengan membawa yang disebut dosa keturunan. Makanya harus diselesaikan, dituntaskan oleh Yesus Kristus. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah mereka tidak mau terima itu. Tidak ada dosa asal, tidak ada dosa keturunan menurut mereka. Semua karena perbudakan. Karena memang begini. Kalau bapak ibu, ya ini ada beberapa bapak. Suka baca buku. Pada perbudakan, zaman perbudakan dulu. Orang kalau beli budak gitu ya. Budak tidak punya hak apa-apa. Kalau misalnya ada seorang tuan membeli perempuan jadi budak ya. Terserah mau diperkosa, mau diapakan, terserah. Mau dibunuh pun sudah. Bahkan dalam catatan sejarah, kalau ada seorang majikan kedinginan di musim dingin. Dia panggil budaknya karena dia misalnya bikin api unggun, perapian kurang panas. Maka budaknya disuruh datang, lalu budaknya dibelah perutnya. Lalu kakinya majikannya dimasukkan ke perutnya dibelah itu. Mati itu budak mati. Tapi kalau orangnya baru mati kan masih panas dalamnya. Jadi kakinya dimasukkan ke situ. Nah ini disoroti oleh mereka. Bahkan saudaraku kalau kita lihat dalam zaman perbudakan pun gereja pun membedakan. Ya, ada yang kulit hitam, ada gereja kulit putih, dipisahkan. Mahatma Gandhi itu seharusnya dia mau jadi Kristen, dia baca Alkitab, keren sekali. Yesus ini hebat ini. Ya, dia dikasih temannya Alkitab kan. Tapi waktu dia pergi ke gereja, di gereja itu ngomong gini, I'm sorry sir, this church is not for you. Maafkan, gereja ini bukan untuk kamu, ini untuk warna yang kulit putih semuanya. Dia kecewa sama gereja. Akhirnya sudah bayangkan kalau seandainya hari itu ya masuk di GPI tanpa siring. Lalu asyirnya adalah tadi ibu tadi itu. Welcome to the family. Silakan datang. Ayo silakan. Oh, hari ini India sudah berubah saudaraku. Ya, itu yang terjadi. Nah, makanya Kristen progresif itu menentang ya, hal seperti itu. Dan saya harap gereja di sini pun kita jangan pernah membedakan warna kulit ya. Tidak ada yang pernah bisa pilih kita lahir dari suku tertentu. Ada yang pilih waktu itu? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menentukan bahwa itu laki-laki atau perempuan. Itu kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Oke. Sebab itu jangan pernah membedakan warna kulit. Yang berikutnya adalah next lagi. Apalagi mereka. Ini ngeri. Praktek seksualitas boleh dikembangkan tidak hanya dengan satu orang. Tapi bisa dengan yang lain atas dasar suka sama suka. Gila gak ini? Yang di YouTube yang di podcast itu belum terus terang sampai sini. Kenapa saya bisa tahu ini? Saya kan anak-anak kami ada 2 di Amerika ya. Jadi mereka mengikuti perkembangan di sana. Saya juga belajar dari berbagai sumber yang ada. Yang di Indonesia itu
masih sungkan. Nanti kalau diteruskan dia akan begini. Ini ajarannya mereka ini. Yang menulis ini salah satu tokohnya namanya Nadia Wolf-Weber. Dia menulis buku namanya Shameless. Shameless dia bilang gini, ngapain kamu setia sama satu pasangan? Cari pasangan yang lain gak apa-apa kok, asal suka sama suka. Gila gak tuh? Oh, itu yang seneng ya laki-lakinya kan. Yang seneng masih laki-lakinya. Aduh, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, lalu kemudian apa lagi? Bahkan diizinkan mengekspresikan bebas. Bebasnya apa? Pokoknya suka sama suka. Akhirnya suka sama suka. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. LGBTIQ A+. Kenapa plus? Sekarang variannya sudah lebih dari 50. Zaman saya masih kecil dulu masih ada orang bilang homo. Cuma gitu. Sekarang sudah ada yang disebut biseksual. Ada yang disebut dengan aseksual. Ada yang disebut panseksual. Dan variannya lebih dari 50 jenis. Ya, ini pengajaran ini jangan diremehkan. Ya, bayangin saudaraku satu kali ya kalau sekarang konseling sekarang itu beda. Kalau waktu lalu kalau orang konseling sama kami misalnya, Pak tolong Pak, bagaimana dengan suami saya kenapa? Ada wanita idaman lain Pak, ayo kita berdoa, ayo kita kuatkan. Nah itu kebanyakan gitu. Sekarang beda. Pak suami saya punya selingkuh Pak. Oh ya, punya Will ya? Bukan Pak, Bill malah. Pria idaman lain. Itu kita ketemukan dalam pelayanan. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, makanya gerakan ini saudaraku, ini enggak boleh dibiarkan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita harus dibekali. Amin. Yes. Lalu kemudian, tapi kalau dalam kerajaan Allah, praktek seksualitas ya hanya satu-satu pasangan kan. Yang sudah resmi sah, diberkati dan pernikahan kudus. Udah gak bisa lagi setia pada satu pasangan. By the grace of God kami menikah 32 tahun. Tuhan tolong kami berdua untuk saling setia satu sama lain. Haleluya. Glory. Ya, kenapa? Karena dalam pernikahan kita itu bukan sebagai promise janji biasa. Tapi meningkat yang namanya komitmen. Komitmen itu sumpah. Karena sumpah gak boleh pisah. Tapi kemudian ditambah lagi ada perjamuan kudus kan. Nah itu namanya covenant, perjanjian tertinggi dengan Tuhan dengan kita. Dan kita yang mengikatkan diri dengan perjanjian Tuhan. Karena orang perjanjian harus ada dua pihak. Ya, makanya setia pada satu pasangan. Haleluya. Banyak godaan di luar. Tapi pasangan cuma satu. Haleluya. Ngomong ini kok sepi ya saya. Tidak ada tanggapan apa-apa ya. Oke. Ya, next slide lagi. Ini baru urusan. Sekarang masalah teologisnya ya. Ini yang penting ini. Yang berikutnya. Next. Urusan teologinya apa? Nah mereka Kristen progresif meragukan Alkitab itu 100% adalah firman Tuhan. Mereka mengabaikan apa yang disebut dengan faktor-faktor historisitas, faktualitas Alkitab. Bayangkan. Mereka tidak mengakui. Ya, karena mereka pikir Alkitab kan tidak turun dari langit langsung jebret. Enggak. Alkitab ditulis oleh orang-orang. Orang-orang bisa salah nulis menurut mereka gitu. Padahal begini ya. Contoh. Yesus Kristus waktu datang ke Israel. Itu bukan cuma dicatat oleh Alkitab. Itu dicatat sama sejarahnya orang-orang Yahudi. Sejarahnya orang Romawi juga mencatat. Jadi fakta sejarah ada. Bahkan di Qumran. Kalau kita pernah pergi ke Israel. Kita suka pergi ke, ibu-ibu masih suka dibawa ke tempat kosmetik Haifa itu. Ahava. Ya Ahava. Di tepi, di dekat dengan laut mati itu. Di situ kan ditemukan Qumran. Scroll Alkitab Perjanjian Lama. Dan tidak ada yang bertabrakan satu dengan lain. Orisinalnya asli. Bahkan Alkitab itu, kalau kita lihat dalam prinsip kerajaan Allah. Ditulis ada 40 penulis Alkitab. Rentan waktu 1500 tahun mereka menulis. Tapi tidak ada yang tabrakan satu sama lain. Itu kerennya Alkitab kita. Tapi mereka tidak peduli. Mereka bilang itu bukan firman Tuhan. Ya sakarmu dewe aja. Seralu. Tapi saya mau katakan kepada saudara. Alkitab yang kita percaya adalah firman Tuhan asli. Katakan amin. Makanya ibu-ibu rajin baca kitab suci ya. Baca tiap hari. Ya ini istri saya ini saya senang. Tiap pagi habis kita doa bareng mesbah keluarga. Dia punya kebiasaan baca Alkitab. Nah, kita diskusikan.
Ya, membicarakan firman Tuhan itu sedap sekali. Daripada kita gosipin orang, ya kan? Makanya enak. Baca kitab suci. Ayo adik-adik angkat suaramu. Doa tiap hari. Lebih keras. Amin. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32. Barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Makanya ibu-ibu baca Alkitab tiap hari. Saya dengan istri saya, kita punya kembangkan baca Alkitab tuh setahun selesai. Ya, Kejadian sampai Wahyu. Nah, oh Bapak kan pendeta, seharusnya ini bukan cuma untuk pendeta, semua kita. Kita harus mengenal kebenaran, karena kebenaran pasti akan memerdekakan kita ya. Jadi jangan mudah diombang-ambingkan sama mereka. Lalu kemudian mereka memandang Yesus Kristus bukanlah satu-satunya juru selamat tuh, kurang ajar kan. Mereka bilang imannya iman gado-gado. Jadi kalau kita pergi ke Haifa, ke Israel. Ada yang belum pernah ke Israel, tolong angkat tangan. Ada yang belum pernah pergi ke Israel? Tolong tinggi-tinggi, tolong angkat tangan yang belum. Tuhan, jamaah, lepaskan jamaah. ya. Salah satu tempat tujuan itu kalau kita ke Israel, kita waktu naik ke atas menuju ke Galilea, itu ada satu kota namanya Haifa. Ya, itu dekat dengan ujungnya Libanon. Di Haifa itu ada satu taman, bagus sekali. Tamannya itu keren, indah banget. Dan kita suka turun di situ, foto-foto di situ. Taman agama Bahai. Dan agama Bahai itu agama yang muncul di Persia. Gado-gado, gabungan semua agama-agama di dunia. Yang menurut pandangan mereka yang baik-baik diambil, muncul agama baru. Nah sebetulnya Kristen progresif ya seperti itu. Gado-gado. Ya, mereka bilang di luar Yesus orang bisa selamat kok. Pokoknya orang itu yang penting baik, orang selamat katanya. Loh, padahal di Alkitab katakan, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu jalan menuju surga lewat Yesus Kristus. Katakan amin. Di luar itu tidak ada. 2 Korintus pasal 5 menyatakan bahwa Yesus Kristus harus mati di kayu salib sebagai jalan pendamaian manusia dengan Bapa surgawi. Hanya lewat Yesus ada pendamaian. Di luar Yesus gak ada. Udah. Makanya kita mesti bersaksi, beritakan Injil kepada family, teman, siapapun yang belum percaya kepada Yesus. Supaya mereka menemukan pribadi yang menyelamatkan. Karena menuju surga cuma lewat satu jalan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Apalagi tujuan hidupnya. Nah, kalau Kristen progresif next, mereka berkata bahwa tujuan hidup mereka manusia adalah membebaskan manusia dari penindasan dengan perbuatan baik. Bagus, kelihatannya keren. Membebaskan manusia dari perbudakan, dari penindasan, dari ketidakadilan sosial. Dengan jalan bagaimana? Berbuat baik. Tapi kalau kita lihat teliti lebih jauh, akhirnya mereka akan melihat bahwa manusialah yang menjadi juru selamat. Bukan Tuhan lagi. Dan mereka suka kritik kalau gereja-gereja bikin perbuatan nyumbang-nyumbang, terus masuk sosmed itu. Demi konten. Dikritik sama mereka. Tapi kerajaan Allah, nah ini ibu-ibu mesti ngerti. Tujuan utama hidup kita bukan jadi kaya. Enggak apa-apa jadi kaya, enggak apa-apa, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama hidup kita juga bukan supaya jadi terkenal. Enggak apa-apa loh jadi terkenal itu boleh. Tapi Alkitab bilang tujuan utama hidup kita adalah menjadi seperti Yesus Kristus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Jadi arahkan terus tujuan hidup kita itu terus keserupaan Kristus. Ya, kalau kita tahu bahwa tujuan utama hidup kita keserupaan Kristus.
ketika ada upaya untuk menggesernya, maka kita kembalikan kepada tujuannya utama. Ya, dalam dunia penerbangan ada istilah namanya peraturan 160 rule. Peraturan 160. Apa maksudnya begini? Kalau pilot terbang pertama dan dia tidak taat dengan sistem navigasi, meleset 1 derajat saja sejak berangkat, maka setiap kali terbang 60 mil akan bergeser dari tujuan utamanya adalah 1 mil. Kalau dia terbang 120 mil, maka meleset dari tujuannya 2 mil. Pokoknya kelipatan 60 mil terbang, maka melenceng dari tujuan itu 1 mil. Desember kemarin saya dengan istri saya mengunjungi anak-anak dan cucu-cucu di Los Angeles. Dan juga ada pelayanan di sana. Kami pulang dari Amerika Desember, naik pesawat terbang SQ yang dari LA turun langsung di Changi, Singapura, 17,5 jam nonstop. Bayangkan kalau pilotnya saja dari relax itu tidak memperhatikan sistem navigasi, melenceng 1 derajat saja. Itu ribuan mil dari LA ke nonstop. Kami baru tidak akan mendarat di Changi, di Singapura. Mendaratnya mungkin di Shanghai atau di Beijing sana. Amsal 21 berkata ada banyak jalan disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Jalan orang lurus dalam pemandangannya sendiri. Ya, makanya mesti kembali ke Alkitab. Tujuan utama kita adalah lebih daripada sekedar kekayaan, lebih daripada sekedar popularitas. Tujuan utama hidup kita adalah menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Tepuk tangannya buat Tuhan. Yes. Lanjut lagi. Nah, mereka tidak percaya next. Penebusan, atonement. Mereka bilang gini, oh karya Kristus di kayu salib itu child abuse. Kok bisa child abuse? Masa bapak yang baik tega-teganya membunuh anaknya sendiri digantung di salib berdarah-darah. Kalau anak-anak sekarang lihat logika berpikir, iya ya. Kok Tuhan begitu ya? Nah, itu sepertinya kejam sekali, child abuse. Tidak, menurut pemikiran kita dalam prinsip kerajaan Allah, memang perlu adanya penebusan. Karena penebusan yang dilakukan Yesus sifatnya substitusi, penggantian. Kita yang mestinya digantung di kayu salib. Kita yang mestinya dihukum, Yesus menggantikan kita. Ya kan, ini penting ibu-ibu. Ya, kalau enggak, waduh. Mereka ngajak debat kita seringkali, ya, apalagi sekarang aliran sekarang ada lagi dari Korea Selatan. Sionji. Namanya pemimpinnya saya lupa, Lee Man-shi. Ya. Dia berkata, akulah Mesias. Waduh, kemudian dikritikkan sama orang, dikritik saudaraku, lalu dia berubah. Kalau dulu dia bilang aku Mesias, seperti Yesus, sekarang gini, oh aku Rasul Yohanes yang berikutnya katanya, yang menulis kitab Wahyu. Itu pengikutnya sekarang banyak. Dan sekarang mereka masuknya lewat kasih gratis-gratis pelajaran Alkitab online. Ya. Ada lagi namanya Barakda. Itu sekarang ngasih uangnya banyak. Ya, orang-orang Kristen direkrut dengan cara apa? Dikasih uang. Dikasih kayak pelayanan diakonia, dikasih sembako, dikasih apa. Nah kalau kita nggak belajar Alkitab, kita tahu ikut mereka. Dan kita sudah disesatkan oleh mereka. Ya, tolong ibu-ibu perdalamlah kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma ikut kebaktian lalu cuma dengerin khotbah. Di rumah pun gali. Baca Alkitab. Tekuni kebenaran firman Tuhan. Nah next slide lagi. Udah mau selesai kok. Mereka menolak fakta pentingnya kebangkitan Kristus. Buat mereka gini, ya oke deh silakanlah kalau ya, kalian yakin Yesus bangkit. Tapi gak ngefek buat mereka. Ya, karena mereka tadi bilang kan kalau penyalib itu child abuse. Tapi dalam prinsip kerajaan Allah, Alkitab bilang 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. Tanpa kebangkitan Kristus dari antara orang mati, sia-sia iman percaya kita. Sia-sia pemberitaan Injil kerajaan Allah. Tapi kita bersyukur Yesus Kristus yang kita sembah telah bangkit mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan kerajaan kegelapan. Sehingga ada harapan ya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sebab dia hidup.
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Iya, Tuhan kita memang pernah mati menggantikan kita. Tapi kuburan tidak berkuasa atas Dia. Dia bangkit dari kematian. Ada harapan buat kita. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Karena menyembah Tuhan yang bangkit dan hidup. Amin. Kristen progresif tidak percaya adanya sorga neraka. Oh itu lihat. Tidak percaya ada penghakiman terakhir. Tidak percaya mereka. Siapa yang tokohnya namanya Richard Rohr. Dia ini, siapa Richard Rohr? Guru spiritualnya Oprah Winfrey. Yang terkenal itu. Nah, kelihatannya baik ya pengajarannya. Suka nyumbang orang, kasih mobil, kasih rumah. Tapi mereka menolak sorga neraka. Kunci sih. Saya ingat waktu saya masih mahasiswa dulu. Saya suka nyanyi lagu ini. Ya karena aku gak ngerti. Ya waktu itu belum bertobat lagi. Imagine there's no heaven. Oh enggak tahu ya. Lagunya John Lennon, Imagine. Lagunya, ya sudah, enggak pentingnya, enggak rohani, duniawi. Lagu berkata, bayangkan enggak ada surga. Loh, gimana sih? Ya, kalau enggak ada surga mau apa kita ini hidup di muka bumi ini ya. Tapi walaupun surga bukan tujuan utama. Kita akan memerintah bersama Yesus. Tapi yang jelas surga ada. Surga adalah pusat pemerintahan kerajaan Tuhan. Neraka diciptakan sebetulnya awalnya bukan untuk manusia. Tapi untuk iblis dan pasukannya memberontak. Tapi iblis pintar seret manusia. Untuk ikut dia masuk dalam kerajaan neraka. Ya, lalu kemudian penghakiman terakhir ada. Namanya apa? Takhta putih besar. Di mana? Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ada takhta putih besar. Tapi bukan untuk orang percaya kepada Tuhan. Itu untuk orang-orang yang menolak Yesus. Dan mereka akan ditentukan hukumannya apa. Loh kita diadili enggak? Ada pengadilan tapi namanya pengadilan kursi pengadilan Kristus. Untuk apa diadili nanti kita walaupun kita sudah percaya Yesus. Menentukan jenis mahkota apa yang akan kita terima. Jadi tolong pastikan jangan gundul nanti masuk surga ya. Makanya mesti bersaksi, melayani Tuhan ya. Bertekun dalam pembacaan kitab suci, hidup dalam kebenaran, berbuah. Nanti akan terima mahkota yang daripada Tuhan. Dan berikutnya adalah Kristen progresif ngapain? Nah ini, menolak dosa asal dan menggantinya dengan berkat asal. Semua orang yang baik maupun yang jahat akan tinggal bersama Tuhan. Ibu-ibu dengar ya, tidak peduli kamu nanti jahat atau apapun. Nanti kalau kamu mati, kamu nanti ketemu Tuhan kok. Kamu dikumpulkan sama Tuhan. Loh, ya sekalian jahat aja kalau gitu ya kan. Betul gak? Yang baik, yang jahat gak apa-apa. Ya, nanti kok, toh akhirnya menurut mereka ketemu Tuhan juga. Bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Loh ini kan pandangan ngawur ini. Ya kan, enak dong yang jahat-jahat itu. Matinya pun nanti ya ketemu Tuhan katanya. Walaupun katanya mereka bukan surga. Pokoknya ketemu Tuhan. Ya, tapi dalam kerajaan Allah ada dosa asal dong. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Yesus Kristus harus datang untuk menebus kita dan mendirikan kerajaannya 1000 tahun di muka bumi ini. Ya, oke sekarang Pak gimana nih? Teman-teman saya ada yang percaya itu Pak. Gimana nih? Anak-anak teman saya yang percaya. Nah saya akan tunjukkan bagaimana kita mendekati mereka. Sebab bagaimanapun mereka perlu disadarkan. Kalau tidak tersesat terus menerus kasihan. Dalam Lukas 10 ayat 5 sampai 9 tidak usah saya bacakan. Nanti saya jelaskan. Caranya begini. Pertama, Yesus bilang begini. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu damai sejahtera bagi rumah ini. Next. Pertama, ibu-ibu harus membawa shalom buat mereka. Kalau masuk rumah mereka katakan shalom, assalamualaikum. Artinya apa? Kita bawa shalom. Jangan datang berkata gini, lu penyesat lu. Oh kamu masuk neraka. Enggak. Jangan menghakimi, bawa shalom. Amin.
Ya, pertama seperti itu. Kita mesti next slide. Tolong, saya sudah bilang next slide. Ya, bawa shalom. Ya, kalau sudah, maka yang berikutnya dalam ayat ke-8 Yesus bilang gini. Kalau kamu diterima di rumahnya, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Maksudnya apa itu? Bangun hubungan sama mereka. Jangan dijauhi. Ya, ada ibu-ibu sini pintar buat kue, bawain kue. Ada yang pintar bikin masakan, kasih masakan. Kasih makanan untuk supaya bisa bangun hubungan. Berapa banyak dulu Anda jadian sama suami Anda di meja makan? Ya kan? Kita bisa dapat klien bisnis kita seringkali di mana? Di meja makan. Dengan membangun hubungan. Kayak saya dulu sama dia gitu. Ini sukanya dulu favorit awal-awal kita pacaran. Pizza Hut. Saya ingat ya. Habis itu saya pesan, kita pesan berdua. Nah saya masih PDP waktu itu. PDP kan pendapatan pas-pasan. Jadi saya lihat dompet saya lihat ini. Pesan apa Pizza Hut? Nambah. Minta apa lagi ya? Spaghetti bolognese. Saya ngitung, masih cukup uang saya. ya. Loh, mendekati, proses pendekatan lewat makanan. Nah ayo kita dekati mereka. Jangan menghakimi mereka. Lalu yang ketiga ayat 9 Yesus berkata, sembuhkan orang sakit. Apa maksudnya? Nah dari bangun hubungan tambah kenal kan. Begitu kenal bisa tahu, oh kebutuhannya apa. Oh ternyata kebanyakan mereka kan kecewa sama gereja. Nah kita mengajarkan mereka tentang apa? Untuk pengampunan. Ya, dekati mereka, mereka perlu ditolong. Kalau enggak dalam penyesatan. Oke, baru yang terakhir Yesus bilang ayat ke-9b. Sampaikan kepada mereka, the kingdom of God has come near to you. Artinya kerajaan Allah sudah dekat padamu. Baru menginjilnya itu baru terakhir setelah membangun shalom, membangun hubungan, memenuhi kebutuhan. Dan kalau ini kita kerjakan, aduh betapa indahnya. Mereka yang tadinya tersesat bisa dibawa pulang lagi. Dan mereka bisa melayani Tuhan Yesus dengan benar. Amin. Ku mau mengikuti. Mari bangkit berdiri. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Aku mau selalu senangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati. Oh, ku mau selalu senangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati. Tuhan di tengah gempuran kiri kanan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Perlengkapi ibu-ibu di tempat ini. Beri kami sebuah dorongan kesadaran baru untuk kami tekun dalam kebenaran firman-Mu. Supaya jangan ada satupun di antara kami yang tersesat. Dan pakai kami untuk bisa mengingatkan keluarga kami, teman-teman kami atau siapapun Tuhan. Supaya dengan demikian kami membawa Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang. Karena barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Berkati ibu-ibu di tempat ini. Dan kalau ada yang sakit oleh karena anugerah-Mu, Engkau menyatakan dalam 1 Petrus 2:24b, oleh biru-biru Yesus Kristus yang sakit telah disembuhkan pada saat ini. Terima kasih yang berbeban berat, aku berdoa Tuhan. Sebab firman-Mu menjamin bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Karuniakan kelegaan. Karuniakan sentosa dan kekuatan baru bagi mereka yang dalam pergumulan. Biarlah kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan.
Meteraikan firman-Mu di hati kami. Bagi-Mu hormat kemuliaan dalam nama Yesus. Katakan bersama-sama. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan, sebab Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kuasa kerajaan, sukacitanya mengalir lewat hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, katakan amin.